Bekerjalah, carilah apa yang menjadi kebutuhan kalian di dunia. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban terhadap agama Allah. Bukan tidak boleh, banyak para aulia sholihin pun yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Tapi ada rasa cintanya terhadap hartanya? Tidak ada. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada rasa cinta kepada harta, kan nggak boleh cintanya. Memilikinya boleh tidak? Silakan. Bekerja, mencarinya boleh tidak? Silakan. Diperintahkan dalam Islam. Tapi ketika cinta, kenapa? Karena ketika cinta terhadap urusan-urusan duniawi, beratnya apa? Nanti ketika berbenturan dengan ajaran Islam, ya kan? Nggak rela. Nggak rela. Contoh yang paling gampang apa? Real. Zakat mal. Tiap kalau sudah balagul hul dan balagul nisab wajib dikeluarkan. Tapi karena saking cintanya dihitung hartanya 5, misalnya hartanya berapa? 10 ya. Harus mengeluarkan 250 juta. Dapat mobil satu nih. Saya. Karena rasa cinta padahal dia dapat 10 M itu udah luar biasa. Karena rasa cintanya enggak. Atau ada seseorang yang cintanya kepada dunia. Ketika diajak teman-temannya bersenang dan di suatu saat berbarengan dengan urusan Allah dan Rasulnya, maka lebih memilih hal-hal tersebut. Ya kan? Bikin meeting sama pejabat ngurusin tender 220 M misalnya, atau 200 juta. Di saat yang bersamaan, kewajiban kita datang, azan. Ini meeting dari jam 11 kurang lebih nanti sampai jam 4. Hilang kan waktu sholat? Nah, kalau yang seperti ini yang tidak diinginkan di dalam Islam. Seperti ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi bekerja, memiliki boleh, tapi tidak dengan mencintai. Karena kecintaan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kecintaan hanya untuk ajaran Nabi Muhammad. Jadi ketika kecintaan berbarengan dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan pribadi, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan partai dan politik manapun, yang didahulukan pasti kepentingan Islam, kepentingan Allah dan Rasul. Itulah pecinta yang betul-betul, karena tidak akan berkumpul rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada dunia, nggak akan berkumpul. Makanya cuman dunia ini Allah sudah berfirman dalam hadis qudsinya, ya dunia, ya kan, berkhidmatlah kepada mereka yang berkhidmat kepadaku. Berkhidmatlah kepada mereka yang berkhidmat kepadaku. Mereka yang memperbudakkan dirinya kepadaku, kau jadi budak untuknya. Pasti kalau kalian lihat aulia sholihin, tidak ada ketika semua urusannya Allah yang urus. Semua keperluannya Allah yang cukupi. Karena dia berkhidmatnya mau. Tapi kebalikannya, siapa mereka yang memperbudak dirinya untuk dunia, dunia akan memperbudaknya. Capek kerja siang malam segala macam. Boleh nggak sih kerja? Boleh, bahkan menjadi fardu, bahkan bisa menjadi nilai ibadah jika kita niatkan sedekah kepada istri. Tapi tidak akan bernilai ibadah, tidak akan bernilai apapun kalau niatnya tidak untuk bersedekah, nanti mengumpulkan harta, memperkaya, tanpa terus dilandasi ketika tujuan turun, ngelihat saudaranya muslim kurangan, dibiarkan, ngelihat tetangganya, dibiarkan. Afdal sedekah itu sama al-gharib, keluarga terdekat dulu. Ya, kalau ini yang diajarkan Nabi Muhammad, saya harus sampaikan. Kalau ada saudaranya, masih kakek, masih kakaknya, adiknya, encingnya,
yang kurang dibantu, karena itu menjadi suatu kewajiban, bisa bernilai menjadi suatu kewajiban. Sedekah yang sunnah bisa menjadi kewajiban ketika betul-betul apa? Diperlukan. Itu akan mudah kalau dunia tidak menjadi kecintaan kita. Ya, kalau dunia tidak menjadi kecintaan kita. Karena yang terbagi, yang tersisa itu yang apa? Yang disedekahkan. Kalau yang kita makan, yang kita gunakan, apalagi yang makan, ada sisanya. Sisanya di Kali Ciliwung, sisanya di sepi tank. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, istriku, adakah daging kambing yang kemarin diberikan si fulan?" Kata Siti Aisyah, "Sudah aku berikan untuk sahabatmu." Jawab, Masya Allah, kata Rasulullah. Itu jawaban berarti masih ada, kata Nabi Muhammad. Karena yang akan kita makan tidak ada yang akan menjadi apa-apa. Yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal dan tetap Jadi pembahasan cinta, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tidak dijadikan dunia akbar haminah, karena itu akan sangat berbahaya. Dunia menjadi tujuan akhir sehingga melupakan ada kehidupan yang jauh lebih kekal, ada kehidupan yang jauh lebih abadi, ada kehidupan yang jauh lebih nikmat, ada kehidupan yang jauh lebih istimewa dan sebagainya.